Cerita manga ini, si tokoh utamanya awalnya menjalani kehidupan sehari-hari yang biasa dan normal, tanpa ada hal aneh yang terjadi. Namun kehidupannya berubah ketika dia bertemu dengan wanita creepy di tepi pantai. Setelah pertemuan itu, dia selalu ada di dekat hidupnya, hingga sampai ingin bundir. Dan bagaimana kelanjutannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Ceritanya di suatu hari di pantai ada seorang laki-laki bernama Tetsuko yang sedang minum alkohol sambil melihat matahari terbenam. Ketika bersantai ada seorang wanita berada di tepi pantai. Tetsuko heran kan kenapa ada orang yang melihatnya seperti mayat hidup di tepi pantai. Wanita itu berdiri sambil melihat Tetsuko. Tetsuko lari ketakutan sampai ke tempat tinggalnya. Dari kejadian itu, Tetsuko tidak bisa tidur dengan nyenyak di malam itu karena terbayang-bayang sampai tidak bisa melupakan senyuman yang sangat creepy. Tidak malam itu saja, tapi malam berikutnya juga tidak bisa tidur. Dan cerita ke setengah bulan kemudian, pada saat itu ada orang pindah dan bertetanggaan dengan Tetsuko. Tiba-tiba ada yang pencet bel di rumah Tetsuko. Saat mau mengecek, ada seorang wanita bernama Nagisa yang baru saja pindah dengan membawa oleh-oleh. Tetsuko melihatnya seperti wanita yang ada di pantai. Nagisa menyadarkan Tetsuko yang bengong. Kata Tetsuko itu hanya overthinking saja. Setelah itu, Tetsuko meminta maaf ke Nagisa dan akan peduli dengan Nagisa. Tetsuko memikirkan mungkin saja pada waktu saat melihat wanita pantai itu hanya halusinasi dan juga tidak pernah terlihat lagi. Di keesokan harinya, Tetsuko di malam kemarin bisa tidur dengan nyenyak. Saat berjalan keliling, Tetsuko melihat wanita yang seram itu lagi. Dia pun sampai keringat dingin. Tiba-tiba Nagisa mengkagetkan Tetsuko dari belakang. Saat Tetsuko menanyakan kepada Nagisa, apakah melihat wanita creepy itu. Tapi Nagisa tidak melihatnya. Dan Tetsuko di sini heran kan. Lalu Nagisa memberikan air minum buat Tetsuko. Dan terima kasih, kata Tetsuko. Pada saat itu, aku tidak bisa melihat hal yang baru dibicarakan. Tapi kalau ada masalah, bisa bilang kepadaku, kata Nagisa. Dan juga kita tetanggaan, harusnya saling membantu kan, kata Nagisa. Tetsuko pun sangat kaget saat mendengarnya. Mulai hari itu, Tetsuko sering melihat wanita creepy itu. Tapi dia tidak melakukan apa-apa dan hanya tersenyum dengan sangat creepy. Dan juga pada saat itu ada Nagisa yang datang. Nagisa selalu memanggil Tetsuko saat ketemu di jalan dan selalu khawatir dengan Tetsuko. Tetsuko semakin sering berbicara dengan Nagisa. Akhirnya mengerti kenapa Nagisa baik kepada Tetsuko. Ternyata Nagisa seorang perawat karena keinginan dari kecil. Dia juga senang bisa membantu orang-orang yang menjadi membaik. Meskipun sedikit mungkin bisa bermakna di hidupnya. Lalu kata Tetsuko, kamu sudah menyelamatkannya dari kegilaan. Dan juga kamu sebenarnya jangan mengejar makna itu, kata Tetsuko. Nagisa tersenyum dan berterima kasih ke Tetsuko. Dan juga Nagisa sangat senang bisa bertemu dengan Tetsuko. Sejak saat itu, Tetsuko ada rasa suka pada Nagisa. Nagisa setiap kali bertemu maka akan menyapa Tetsuko. Tetsuko menyukainya karena cantik natural dan juga mengagumkan. Tapi ada Nagisa, pasti ada wanita creepy itu. Ketika bekerja, temannya menyuruh untuk pergi ke dokter. Badan Tetsuko seperti lesu karena terlalu sering melihat wanita seram itu. Temannya menyuruh untuk ke dokter dan juga pekerjaannya akan dikerjakan oleh temannya. Tetsuko mengucapkan terima kasih. Saat berjalan, Tetsuko berpikir pesimis, mungkin saja dia akan meninggoy dan juga sudah mencoba untuk menghilangkan pikiran yang negatif. Tapi Tetsuko seperti sangat kacau. Meskipun Nagisa membantu dan juga memperbaikinya, Tetsuko tidak ingin pergi ke dokter karena itu tidak akan ada gunanya. Tetsuko berpikir lebih suka meninggoy dari awal, dan di sini Tetsuko tidak punya harapan. Ketika malam, Tetsuko ke rumah Nagisa, dan Tetsuko berkata akan pergi ke dokter besok, dan juga akan dirawat di rumah sakit, kata Tetsuko. Tetsuko ingin cerita sedikit kepada Nagisa. Setelah itu, Nagisa menyuruh Tetsuko untuk masuk. Di hatinya berkata bahwa Tetsuko mencintai Nagisa. Pada saat di dalam rumahnya, Tetsuko melihat wanita itu lagi. Dan juga wanita itu akhir-akhir ini tidak pernah sedekat jauh ini.
Tetsuko merasa bahwa waktunya akan berakhir sebelum kesempatannya hilang dengan memberitahu kepada Nagisa. Tiba-tiba wanita creepy itu memeluk Nagisa. Tetsuko pun sangat kaget saat melihatnya. Tetsuko berpikir apakah dia akan mengejar setelah kematiannya. Tetsuko pun menarik tangan Nagisa, lalu berkata untuk lari. Di sini sangat bahaya karena tidak bisa menjelaskannya dan mengajak pergi ke tempat jauh, kata Tetsuko. Tapi kata Nagisa jangan khawatir tentang itu. Dan Nagisa memanggil wanita itu dengan sebutan kakaknya. Tetsuko pun di sini sangat kaget. Lalu tiba-tiba pusing hingga terjatuh, tak sadarkan diri karena sudah dikasih obat oleh Nagisa. Tapi kata Nagisa jangan khawatir, efeknya itu hanya sementara. Wanita creepy itu mendekati Tetsuko dan wanita creepy itu merasakan kehangatannya. Lalu kata Nagisa tentu saja karena manusia hidup. Dan di sini Tetsuko merasa aneh. Pada saat itu Nagisa berkata aku hanya pura-pura tidak melihat dan dia juga bukan hantu. Tetsuko berpikir mungkin saat itu melihat wanita itu dalam keadaan mabuk, jadi seperti melihat hantu. Lalu Nagisa berkata kalau kakaknya ketika melihat Tetsuko itu senang, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Karena itu, wanita creepy itu menginginkan Tetsuko. Nagisa melakukan itu karena Nagisa sangat menyayangi kakaknya. Setelah ibunya berpesan untuk melakukan yang diinginkan kakaknya, semua yang dilakukan ternyata hanya untuk kakaknya saja. Adik kakak itu pun ada di dekat Tetsuko. Lalu Nagisa berkata, maukah kamu tinggal bersama kami? Dan kakaknya juga berkata, dia juga senang bersama denganmu. Kakaknya paling bahagia saat mengatakan itu. Di saat itu tiba-tiba ada ombak yang datang. Tetsuko berpikir ini akan berakhir seperti ini. Dan dia kira itu akan baik-baik saja. Saat itu ombaknya juga akan menenggelamkan Tetsuko dan lainnya. Lalu Tetsuko berkata, Nagisa, aku mencintaimu. Di waktu lain ada tetangga yang menanyakan Tetsuko kepada Nagisa. Tapi Nagisa menjawab, dia penasaran karena sudah tidak melihat Tetsuko akhir-akhir ini. Lah, kok? Karena tidak ada kelanjutan manga atau penjelasan dari penulisnya, ya untuk teori saya, mungkin pada saat pulang kerja, karena sudah lelah dihantui dengan wanita creepy, sampai dia ingin meninggoy, karena tidak punya harapan lagi, dan di malam itu tidak ke rumah Nagisa, tapi melainkan ke arah pantai untuk mengakhiri hidupnya. Meskipun Totsuko ingin bilang menyukai Nagisa, tapi tidak bisa bicara dengan langsung dengan Nagisa. Untuk pendapat kalian, apakah ada teori lain? Silahkan komentar di bawah ya, dan jangan lupa di like. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.